Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sulistiayuningsi dengan nomor pokok mahasiswa 1811080294. Saya berasal dari salah satu kampus ternama yang ada di Lampung, yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, kelas A semester 6. Tujuan saya membuat video singkat ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Psikologi Tasawuf yang diampu oleh Bapak Haji Muhammad Abdullah Umar, SPD MA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian psikologi tasawuf. Psikologi tasawuf merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang lahir dari ilmu psikologi itu sendiri. Psikologi itu sendiri merupakan suatu disiplin ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia. Psikologi didefinisikan sebagai the scientific study of behavior and mental process, yang berarti studi ilmiah mengenai proses perilaku dan proses mental. Psikologi juga dapat diartikan sebagai the science of human and animal behavior. It includes the application of this science to human problem, yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan. Hal ini meliputi penerapan ilmunya pada masalah-masalah manusia dan psikologi. Psikologi merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang terbilang masih baru dan diakui pada akhir abad ke-18 Masehi. Hal ini berawal ketika Wilhelm Wundt tahun 1832 sampai 1990 memiliki ketertarikan kepada bidang fisiologi. Wundt kemudian melakukan pendekatan eksperimental dalam pendekatan studi psikologi. Psikologi ini terus-menerus mengalami perkembangan. Keadaan inilah yang kemudian menghantarkan lahirnya psikologi tasawuf. Adapun psikologi tasawuf menurut para ahli itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, menurut Ancok dan Suroso, psikologi tasawuf merupakan ilmu yang membahas tentang manusia, terutama yang terkait kepribadian manusia, yang berisi filsafat teori metodologi dan pendekatan permasalahan dengan didasari sumber-sumber formal Islam, akal, indera, dan intuisi. Yang kedua, menurut Basman, psikologi tasawuf dengan corak psikologi berdasarkan citra manusia menurut ajaran Islam, yang mempelajari keunikan dan pola perilaku manusia sebagai ungkapan pengalaman interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan alam kerohanian dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas keberagaman. Yang ketiga, psikologi tasawuf menurut Abdul Mujib dan Yusuf. Psikologi tasawuf lahir sebagai reaksi dan kemajuan diskursus psikologi barat kontemporer. Reaksi tersebut semakin memuncak setelah hasil psikologi barat kontemporer yang bersifat antroposentris dan netral etik dijadikan sebagai pisau analisis dalam memahami fenomena psikologis masyarakat Islam yang teoritis dan syarat etik. Dengan demikian, yang akhirnya mengharuskan ilmuwan-ilmuwan muslim juga berkiprah dalam bidang psikologi, yang nantinya lebih dikenal dengan nama psikologi tasawuf atau psikologi Islam. Yang keempat, menurut Zakiyah Darajat, psikologi tasawuf erat kaitannya dengan pendidikan Islam. Ia mengutarakan bahwa terjadinya fenomena-fenomena yang tidak lazim di dunia pendidikan mengidentifikasikan adanya gangguan jiwa, kesehatan mental yang mengalami gangguan yang terjadi pada mayoritas masyarakat. Gangguan jiwa tersebut tidak disebabkan karena kerusakan organik pada tubuh, melainkan karena kondisi jiwa merasa tertekan,
kecewa, gelisah, was-was, dan sebagainya. Oleh karena itu, agama dapat dijadikan sebagai dasar pijakan psikologi. Kemudian, melalui jalur pendidikan Islam akan dibahas terkait proses bimbingan, arahan, pengajaran, dan pembinaan terhadap peserta didik yang akan dimulai dari lingkungan keluarga. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.